Oke, kita coba ya efek 60 ya, ini parameternya maksimal, kita efek naikin. Pergi di hari Minggu bersama mixer baru, di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Itu kalau kita cek di komputer itu kualitasnya 24 bit teman-teman sekalian. Luar biasa, saya ulangi 24 bit. Itu sudah kualitas studio. Ya, memang 33 dB. Namun teman-teman, ini saya salut ya. Luar biasa nih hasilnya. 55. Nah, ini mungkin pas buat ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, enak banget ya teman-teman. Bagus banget. Efeknya keren. Wah, ini cocoknya kalau bikin konten horor nih. Di suatu malam terlihat sebuah sosok di mata mereka. Sosok itu semakin mendekat. Ih, sampai merinding. Kok saya jadi merinding? Nah, itu coba dengar. Ini parah nih. Ini parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman sebuah produk baru dari Recording Tech, yaitu Mixer Recording Tech Premiere 4. Nah, tentu saja ini salah satu mixer yang cukup handal teman-teman sekalian, karena pada saat ini saya langsung menggunakan Mixer Recording Tech 4 untuk rekaman video kali ini. Nah, kenapa saya memilih Recording Tech 4 untuk kita review? Selain ini adalah tipe baru yang dikeluarkan di tahun 2024, ternyata setelah kita dengar dan kita rekam, ternyata Recording Tech 4 ini mempunyai kelebihan. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa Recording Tech ini seperti apa juga kelemahannya. Nah, bagaimana kita bisa mengupas terkait dengan kualitas dari Recording Tech 4 yang mungkin ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, terutama bagi pecinta sound system ataupun recording audio video. Nah, seperti apakah kupas tuntasnya dan seperti apakah kelemahan dan kelebihannya? Mari simak terus video ini sampai selesai. Terus dukung channel Tembakul Vals. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung dan mensupport channel ini. Karena tanpa dukungan teman-teman sekalian, tidak mungkin channel Tembakul Vals ini akan terus berkembang. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Jadi di hadapan kita ini sudah ada Mixer Recording Tech Premiere 4 atau Premiere 4 ya, yang akan kita kupas tuntas, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon ya, mikrofon kondenser. Makanya di sini pantumnya saya aktifkan 48 volt, dan di setiap channel 1 2 3 4 ini sudah ada pantum powernya ya, tinggal diaktifkan. Jadi dengan adanya line mic ya, universal seperti ini bisa pakai SLR ataupun pakai Akai. Nah, ini merupakan fasilitas yang dari sisi line mic ya, ini sangat membantu sekali dengan adanya colokan universal ini.
Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk ke fitur-fiturnya ya. Artinya di 4 channel ini ada pengaturan teman-teman sekalian. Di sini kita bisa lihat untuk gain. Nah, gain ini kebetulan saya pakai pukul 12 ya. Nah, ini fungsinya untuk sensitivitas. Nah, di sini saya pakai flat pukul 12 karena kalau terlalu besar ya, ini bisa jadi akan semakin banyak suara-suara yang dari luar itu bisa masuk ke dalam mic. Tapi di sini cukup masih bersih ya. Tadi saya pikir tadi ini masih ada noise ya, tapi ternyata ini bersih, masuk suara-suara dari luar tanpa mengganggu dari sisi yang ada di headset saya. Jadi saya pakai 12 saja untuk amannya. Kemudian di sini saya gunakan high di pukul 5. Tadi kalau di pukul 12 seperti ini, kalau kita flatkan ya, seperti ini. Tapi di sini saya mencari karakter suara saya yang enak, itu kayaknya seperti di pukul 5 untuk high. Kemudian untuk low atau bass ya, suara frekuensi rendah. Ini kalau di flatkan di pukul 12 seperti ini, agar suara kita agak sedikit empuk ya, ini boleh ditambah bassnya. Saya mungkin lebih senang di pukul 2 atau di pukul 3 ya. Ya, ini seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kalau ini adalah yang warna biru, tombolnya ini untuk aux atau effects. Jadi aux dan efek ini dia digabungkan. Kemudian di sini pan ini kiri kanan ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini suara kiri. Kemudian kalau suara kanan, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kalau pakai headset terasa nih teman-teman. Suara kiri kanannya akan lebih terasa lagi. Nah, kemudian untuk volume ada di sini, teman-teman ya. Jadi di sini untuk volumenya ada di sini ya. Untuk fullnya saya gunakan mic ini kita fullkan karena di sini nanti pengaturannya lebih maksimal dan saya ingin tahu sebatas mana suara yang diterima dengan adanya volume dimaksimalkan. Nah, kemudian berikutnya, nah ini FBX nih teman-teman. Nah, ini kalau FBX saya tekan, dia akan seperti ini, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi ada fasilitas FBX ya di sini teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada fasilitas pad. Nah, ini kalau pad kita pencet, suaranya jadi sedikit lebih ke filter dari sisi sensitivitasnya ya. Nah, kemungkinan besar kalau pad ini lebih kepada peralatan-peralatan yang menggunakan preamp ya. Jadi ada power yang berlebihan masuk ke dalam mixer ini sebagai filter untuk mengurangi suara-suara yang terlalu berlebihan powernya. Jadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Ini biasanya digunakan untuk gitar listrik atau peralatan-peralatan musik yang lain teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan sudah ada 4 channel ya teman-teman ya, makanya disebut Premiere 4. Namun sebenarnya di dalam fasilitas untuk RCA-nya di sini ada 2 bagian, satu untuk play, satu untuk record. Jadi kalau seandainya ada perangkat dari luar, dia in lagi untuk play di sini. Ya. Jadi kalau play ini adalah stereonya menggunakan RCA. Ya, seperti misalkan kita punya DVD ataupun punya perangkat-perangkat audio yang lain di luar ini bisa menggunakan konektor RCA yang play. Nah, kalau yang record ini out ya teman-teman ya. Ini out, record. Jadi kalau kita ingin menyambungkan atau merekam suara menggunakan RCA, ini sudah disediakan fasilitasnya. Nah, ini cukup kaya fitur ya kalau dari sisi output dan input suara dari mixer recording tech Premiere 4 ini. Nah, kemudian kita geser-geser lagi ya teman-teman ya. Ini tadi sudah tombol-tombol. Nah, sekarang main out juga disediakan. Ya, ada 2, left dan right. Kemudian XLR atau Canon. Ini juga disediakan dengan menggunakan Akai left right ya untuk suara keluar.
Ini bisa ke speaker aktif ya, atau bisa juga ke ampli atau ke power ya teman-teman. Ini untuk yang lebih bertenaga lagi, suaranya bisa melalui main out ya, baik itu yang main out pakai menggunakan kabel Canon atau SLR maupun yang menggunakan jack Akai. Nah, kemudian yang bikin saya agak tercengang juga ini, ternyata bukan hanya kayak fitur, tapi fasilitas untuk headphone ya, headphone. Kan kebetulan saya punya headphone itu, kalau mixer-mixer yang lain kan langsung yang di lubang Akai yang 3,5 mili ya. Nah, tapi perlu converter lagi kalau untuk colokan yang kecil, yang 3,5 mili. Nah, seperti ini. Nah, kadang-kadang saya perlu converter lagi nih teman-teman sekalian. Nah, tapi karena ini sudah disediakan, maka cukup kita masukkan ke yang 3,5 mili. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi teman-teman mau beli headset atau headphone yang colokan gede atau kecil. Ini ternyata di Recording Tech Premier 4 sudah menyediakannya. Nah, kemudian berikutnya kita kupas lagi teman-teman sekalian. Nah, di sini ada fasilitas record menggunakan USB ya, USB 2.0 nih teman-teman, yang kotak itu, yang tebal. Jadi bukan pakai USB biasa. Kabelnya sudah include ya, sudah dikasih, dan ini saya sambungkan ke handphone ya. Ini pakai handphone nih teman-teman. Kan zamannya sekarang mobile, jadi orang ingin merekod, bikin konten dan sebagainya lebih mudah menggunakan handphone. Nah, ternyata bisa di sini teman-teman. Dan yang saya kaget, kualitas dari rekaman menggunakan USB 2.0 ini, itu kalau kita cek di komputer itu kualitasnya 24 bit teman-teman sekalian. Luar biasa, saya ulangi, 24 bit. Itu sudah kualitas studio. Nah, biasanya untuk mixer ataupun soundcard yang biasa di pasaran, yang biasa-biasa kita review di channel ini, nah itu biasanya kualitasnya paling mentok 16 bit teman-teman sekalian. Nah, ini sudah 24 bit. Luar biasa nih Recording Tech nih ya. Dia tidak nanggung-nanggung nih. Mudah-mudahan nanti ke depan ya akan keluar kakaknya yang fasilitasnya sudah bisa merekod suara kualitasnya 32 bit. Nah, ini kita doakan saja teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti pihak pabrikan, distributornya bisa meningkatkan performa dari mixer ini, Recording Tech Premier 4. Nah, untuk yang saat ini aja sudah luar biasa bagus ya. Kalau menurut saya, dari sisi noise juga terdengar di headset ini sangat-sangat kecil sekali ya. Kalau kita nggak betul-betul dengar ya, mungkin nggak ada terasa ada noise-nya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada USB. USB ini juga bisa untuk disambungkan ke MP3 ya, flash disk ya teman-teman sekalian. Fasilitasnya juga di sini untuk bisa menyambungkan kalau kita mainkan MP3. Ini ada beberapa mode. Nah, mode ini ada mode Bluetooth ya. Nah, ini kalau kita pakai Bluetooth, ini langsung pencet saja. Kemudian kalau pakai flash disk ya kita alihkan ke mode flash disk. Ini kebetulan tidak pakai flash disk. Nah, yang asiknya di sini nih, saya kupas nih teman-teman sekalian. Bluetooth-nya kalau kita aktifkan, kalau di mixer-mixer biasa kan kita harus ngalah ya. Kalau kita pakai USB untuk merekam, Bluetooth-nya nggak bisa digeser ke mode Bluetooth. Karena kalau digeser ke mode Bluetooth, maka USB untuk merekodnya akan terputus teman-teman. Nah, ini justru mempermudah kita. Kalau kita ingin pakai Bluetooth ya tinggal geser aja modenya ke Bluetooth. Kita bisa menggunakan fungsi USB untuk merekam sekaligus menggunakan Bluetooth. Nah, luar biasa kan teman-teman, tidak mengganggu loh. Nah, namun ternyata saya coba Bluetooth-nya ini tidak jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau jaraknya lebih dari 10 meter, dia mulai putus-putus nih teman-teman. Nah, ini kelemahan nih. Nah, ini salah satu catatan kita untuk Recording Tech Premier 4 memperbaiki kualitas Bluetooth-nya biar bisa lebih jauh lagi powernya ya. Ya minimal standarnya 15 meter lah. Ini saya pakai 10 meter, kurang dari 10 meter udah putus-putus suaranya ya. Tapi jadi perlu dekat. Kalau kita pakai mode Bluetooth di perangkat-perangkat yang menerima signal Bluetooth ya. Misalkan tablet ya, atau televisi Smart TV untuk yang sudah ada Bluetooth-nya, ini bisa dikoneksikan dengan jarak yang harus dekat ya, tidak lebih dari 5 meteran atau kurang dari 10 meter. Karena kalau lebih dari itu
Saya coba ternyata suaranya putus-putus. Nah, itu kelemahannya. Kemudian berikutnya di sini ya standar ya teman-teman, kalau untuk play MP3 di sini juga sudah disediakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah, waduh saya kalau mau ceritakan satu-satu banyak nih ya. 99 DSP ya. Jadi inilah ya, digital efeknya juga nggak nanggung-nanggung ya ngasihnya. Biasanya kalau produk-produk yang sifatnya yang menjaga kualitas itu kadang-kadang pelit fitur ya. Tapi kalau ini dia untuk MediaTek Recording Tech ya, Premiere 4 ini salut lah, bisa memberikan fitur yang cukup banyak ya dan lengkap. Ini bukan muji ya teman-teman ya, tapi ini apa adanya. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi ya, kita geser ke mana lagi nih. Ini ada aux juga nih teman-teman. Nah ini fitur aux juga ada untuk dipergunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi outputnya ini selain sudah ada untuk main out, tapi di aux juga kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan monitoring speaker ya. Ini nanti akan dijelaskan terpisah, nanti kita akan kupas secara khusus ya untuk yang penggunaan aux. Nah kemudian yang berikutnya di sini ada volume high dan low. Ini khusus untuk yang menggunakan Bluetooth ya. Mungkin ini untuk Bluetooth, nanti kita coba ya teman-teman ya, Bluetooth atau MP3. Di sini ada fasilitas high dan low. Kemudian ini untuk MP3 USB level ya. MP3 USB level, dan kemudian bisa diatur high dan low. Kemudian kalau pons, nah ini pons. Nah ini kalau saya kecilkan suara di headset saya hilang, ini makin mengecil. Nah ini besar, oke. Kemudian efek level. Nah ini efek level nanti kita coba ya pakai efek ya, kita naikkan. Kemudian efek spesial. Nah efek spesial ini khusus untuk yang ini nih teman-teman. Nah itu dia. Nah itu ya, suaranya bisa dibesar kecilkan di sini. Nah ini ya. Kemudian ini untuk volume master ya. Volume master di sini kecil besarnya. Nah ini semuanya pakai tombol putar nih teman-teman ya. Tidak ada yang tombol geser-geser. Nah kemudian yang berikutnya di sini efek parameter program ya. Nanti ini kita coba ya. Ini tulisannya parameter. Kemudian ini untuk efek ya 99 DSP. Nah sekarang kita efek di sini ya teman-teman ya. Nah kalau efek ini ada fiturnya, ada 6 tombol, dimana satu-satu kalau kita coba, nah itu dia, udah kenceng banget ya, kita kecilin dulu. Nah itu slap, ini jazz, ini clap, ini louder. Jadi kayak soundcard ya. Jadi inilah gabungan antara mixer dan soundcard yang jarang ditemui teman-teman sekalian. Kalau kita nyari mixer-mixer yang ada di pasaran, saya rasa sulit sekali ya mencari ya seperti Recording Tech Premiere 4 ini ya. Kelas-kelasnya Recording Tech Premiere 4. Nah, kakak-kakaknya juga sudah ada nih yang sudah ada fasilitas ini. Nah, untuk 2024 ini versi murahnya nih teman-teman. Jadi kalau mau cari yang fasilitas cukup lengkap di 2024 dengan harga yang terjangkau, nah ini salah satu pilihannya. Nah kemudian untuk yang customize 1, customize kedua ini adalah untuk kita membuat efek sendiri ya. Pencet lagi. Ini parah nih. Ini parah. Nah kita coba dengar. Ini parah nih. Ini parah. Ya jadi gitu ya teman-teman ya, asik juga nih mixernya. Saya mau cerita apa lagi, ini terlalu banyak ya. Oke nggak apa-apa, videonya panjang. Dan nah ini kita masuk ke fitur efek tadi kan 99 DSP. Di sini ada terbagi kelompok-kelompok ya. Ada fitur untuk efek hall, room, delay, pingpong, iho reverb, ada karaoke. Nah ini keren nih, ada karaoke, kemudian pitch, chorus, tremolo, flang, dan auto tune. Oke kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Ini parameternya saya naikin aja. Coba deh. Kita hall. Ini fitur untuk efeknya kita maksimalkan aja ya biar terasa teman-teman. Nah ini saya
masih nol efeknya ya, efeknya masih nol. Oke, sekarang kita geser ke 9, yang hole 9 ya. Tes 1 2 3. Waduh, rumahnya kuat. Nah, ini kita coba mainkan di sini. Tes 1 2 3, tes 1 2 1 2 3. Nah, ini efeknya bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Ini sesuai dengan mic-nya. Kemudian kita geser ke 10 ya. 10 itu room. Tes 1 2 3. Coba saya maksimalkan aja ya. Ini dimaksimalkan, parameternya biar terasa, kita maksimal. Sekarang kita coba ke 19. Tes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oh ya ya. Desisnya ini kayaknya parameter nih ada desis ya. Kalau ini desisnya kurang. Tapi kalau ini efeknya desis. Nah, itu dia. Nah, itu bedanya teman-teman. Kita pindah ke efek delay. Delay. Tes sa. Nah, itu dia. Efeknya dia bertambah. Kemudian kita 29. Nah, ini cerita efek aja panjang nih. Tes 1 2 efek aja panjang nih. Tes 1 2 efek aja panjang nih. Tes 1 2 3 panjang nih. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Sekarang kita coba efek ping. Sekarang kita coba ping-pong. Nah, itu kayak gitu ya. Kita maksimalkan yang 39. Ping-pong. Oh, kiri kanan tuh. Kiri kanan tuh. Oke, sekarang kita geser ke iho. Tes 1 2 3. Ini iho ya, teman-teman sekalian. Coba kita maksimalkan dia sampai 49. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oh, udah kayak delay nih kalau iho-nya sampai 49. Udah kayak delay nih kalau iho-nya sampai 49. Oke, begitu kita geser ke 50. Oke, begitu kita geser reverb. Iho reverb. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kayaknya kalau ini lebih pas buat karaoke juga ini. Atau pengajian bisa juga untuk azan. Oh, keren juga nih. Coba yang 59. Tes 1 2 3. 1 2 3. Wih, coba setengahnya yang 55. 55. Nah, ini mungkin pas buat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, enak banget nih teman-teman. Bagus banget. Efeknya keren. Oke, kita ke 60 ya. Karaoke. Nah, ini karaoke. Do re mi fa sol la si do. Coba parameternya dikecilkan. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Keren banget. Efeknya bagus banget teman-teman. Kualitasnya. Coba kita naikkan ke 69. Do re mi fa sol la si do. Wah, kemahnya bersih. Coba kita maksimalin. Suara motor aja merdu. Do re mi fa sol la si do. 69. Memang kalau udah
69 nih apa ya, keren gitu. Do si la sol fa mi re do. Wih keren. Ini enaknya segini kayaknya, setengah ya. 1 2. Ini untuk ajan juga enak nih, atau untuk jadi imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Waduh, mantap banget nih teman-teman sekalian. Saya nggak bisa ngomong banyak nih, teman-teman tinggal dengar aja ya. Efeknya nih luar biasa loh. Nyesel dari dulu saya nggak beli ini. Kalau tahu dulu pakai ini, saya dari dulu bikin konten pakai ini nih. Oke, kita naik ke efek 70. Oke, ini 70 pitch. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, kita naikkan ke 72. Tes 1 2 3. Oh, ini kayak sound card juga nih. Suara baby, suara perempuan, laki kayaknya. Coba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oh, bisa begitu ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oh, suaranya jadi agak tinggi ini. Ya, pitch-nya bisa main. Tes 1 2 3. Oh, ini beda lagi nih, Cikman. Kalau kita kecilin, tes 1 2 3. Oh, ini suaranya jadi gede. Ini suaranya jadi Cikman. Macam-macam aja. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oh, ini suara rendahnya. Suara kalau di sound card itu suara monster. Kalau ini suara Cikman. Oke, Cikmannya ada infonya. Coba 80 chorus tes 1 2 3, tes 1 2 1 2 3, tes 1. Nanti teman-teman silakan ya bedanya gimana. Tes 1 2 3 saya mainkan terus ini. Kemudian 84 chorus. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini suaranya kayak suara robot ya di latar suara saya. Tes 1 2 3, ini setengah, ini yang full. Tes 1 2 3. Jadi apa? Ada echonya, ada gemanya. Kemudian 85 tremolo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. 85 nggak terlalu terasa. Kita coba maksimalkan 89. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Kayak ada suara 2 sih ya. Coba kita 90 flank. Tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Kayak gitu ya. Saya susah jelasinnya suaranya soalnya efek ya. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Wih, suaranya kayak apa gitu ya, kayak di gua ya. Kayak di mana? Di atas bukit tuh. Halo, halo, 1. Wah, ini cocoknya kalau bikin konten horor nih. Di suatu malam terlihat sebuah sosok melayang, terbang, mendekat. Di mata mereka, sosok itu semakin mendekat,
Ih, sampai merinding. Kok saya jadi merinding? Oke, kita lanjut di 94 itu flank ya. Sekarang yang terakhir 95 auto tune. Nah, ini auto tune juga. Kita coba kualitasnya ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini mungkin pakai do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Oke, ada suara dua, coba di tengah. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Suara dua, tapi ada sumbang-sumbangnya, jarang dipakai juga ini ya. Tapi kalau efeknya lumayan ya. Coba kita maksimalkan di 99. Kita paling kecil, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Oh, kayak harmonik nih suaranya. Coba disetengahkan. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kita maksimalkan. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Waktu signalnya sampai naik satu. Wah, keren banget. Saya susah mau ngomongnya nih teman-teman. Hampir semua udah saya bilang ya. Oke, sekarang kita standarkan dulu efeknya. Nah, sekarang kita masuk ke bahan ya, bahan. Nah, tadi kan belum ngomong bahan. Nah, ini bahannya teman-teman. Kalau kita pegang kayak begini, ini bahannya solid banget ya, dari besi. Nah, ini berat ya, kalau kita angkat nih berat nih teman. Berat nih, sekitar 5 kiloan ada ini kayaknya. Nah, itu dari sisi fisik ya, kalau saya lihat kokoh banget, ganteng banget lah, handsome ini mixernya nih. Jadi mixer pilihan saya untuk bikin konten selanjutnya ya. Suaranya juga kualitasnya bersih ya. Rekamannya nanti kita coba pakai aplikasi Spektrum dan sama-sama di HP. Jadi nggak ada yang kita rubah, sumbernya tetap rekamannya pakai HP. Oh ya, satu lagi, powernya itu dia pakai power AC ya. Pakai power AC PLN langsung tanpa adaptor. Ya, jadi langsung colok ke PLN tanpa pakai adaptoran. Jadi powernya udah pasti lebih stabil ya, karena kalau adaptor tuh biasanya ringkih ya, kabelnya putus atau tegangannya nggak stabil. Nah, itu sering terjadi. Nah, ini dia sudah memikirkan ya, MediaTek Recording Tech Premier 4 ini sudah memikirkan kelemahan-kelemahan itu sudah mulai ditutupi. Nanti kita masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan, kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita coba pakai grafik ya, grafik atau spektrum. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari grafik atau spektrum ya. Dari hasil rekaman menggunakan Recording Tech Premier 4, mixer Recording Tech Premier 4 ya, yang keluaran 2024. Nah, hasilnya seperti ini. 1 2 3, tes 1 2 3 ya. Kalau kita lihat grafiknya semuanya ya sensitif ya, maksudnya hampir semua frekuensi diterima. Sekarang ini merupakan kelebihan dari mixer ini ya, Recording Tech Premier 4. Katanya yang saya tahu ya, karena 24 bit kualitasnya pasti lebih bagus ya daripada yang di bawahnya 16 bit. Yang kebanyakan mixer-mixer lain menggunakan kualitas 16 bit. Nah, ini karena Recording Tech 24 bit, dia walaupun nggak ditulis ya, tapi ternyata kalau kita teliti, dia ternyata 24 bit kualitas studio ini teman-teman. Nah, sekarang saya coba mic-nya kita kecilkan ya, apakah ada noise ya. Ini kita tes noise, apakah ada. Ini saya setengah, pukul 12, tes 1 2 3. Ini ke bawah. Nah, itu dia, noise-nya di 33 dB. Namun teman-teman sekalian ya, saya kecilkan lagi. Ya, memang 33 dB. Namun teman-teman, ini saya salut ya.
Luar biasa nih hasilnya. Coba mainkan musik lagu ya, kita karaokean dulu. Oke, kita coba ya, efek 60 ya, ini parameternya maksimal. Kita efek naikin 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, kita coba pukul 1 ya. Kita mainkan karena sudah tersambung pakai Bluetooth ya. Pakai tablet kita mainkan lagu Naif. Pergi di hari Minggu bersama mixer baru, di batang pohon kan ku ukir nama kita, tanda sayang selalu. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tredung la la la, tredung. Oke, kita coba lagi. Lagu dari Slank, Virus. Aku gak mau menjadi setan yang menakutimu, yang aku mau kau mencoba untuk mengenal aku dan apa adanya. Oke, cukup. Oke, kita coba lagu lama yang tidak copyright ya, mudah-mudahan aman teman-teman. Di wajahmu kulihat bulan, tembang lama sekali, tembang lampau. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut telinga. Sadarkah Tuhan kau ditata insan yang haus akan belayar? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah beta mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Asik. Inilah dia, dapatkan kaset dan CD-nya. Ini pada sesi ini kita akan menyimpulkan kelebihan dan kekurangan ya dari mixer Recording Tech Premier 4 yang dikeluarkan pada tahun 2024 ini. Baik teman-teman, jadi dapat saya simpulkan untuk kelebihannya ya, kelebihan dari
mixer recording tech Premier 4 ini ya jarang ada di mixer-mixer lainnya yang harganya 1 jutaan ke bawah ya. Nah, pertama adalah dari sisi kualitas suara. Jadi teman-teman kalau dengar sepanjang video ini, kualitas suaranya ini sudah 24 bit untuk rekaman ya. Rekamannya kualitasnya studio ini teman-teman. Jadi untuk kualitas suara saya akui Recording Tech Premier 4 ini cukup bisa diandalkan ya teman-teman ya. Karena selama saya review, saya gunakan mixer-mixer ataupun sound card, ternyata kualitas dari Recording Tech Premier 4 ini belum bisa ada yang mengalahkan untuk di kelasnya ya. Kemudian yang kedua adalah pertama dia memiliki efek 99 DSP tapi lebih bersih teman-teman. Saya nggak tahu kenapa bisa beda ya. Apa mungkin karena dia sudah 24 bit di fitur rekamannya, jadi suara untuk efeknya terasa sekali dan lebih halus dan lebih terasa teman-teman. Maksudnya beda ya, kalau sering kita gunakan pasti kita punya perbandingan teman-teman sekalian. Nah untuk Recording Tech Premier 4 ini memang kalau untuk efeknya saya acungi jempol lah ya. Kemudian yang ketiga, dia punya fitur special effect zone ya, ini yang tidak ada di mixer-mixer lainnya selain di Recording Tech yang saya ketemui di merek ini ya. Yang soundcard dan efek-efeknya yang biasanya ada di soundcard itu ternyata disediakan di Recording Tech Premier 4 ini yang tidak ada di mixer-mixer lainnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah ya, special efeknya itu bisa ditambah ya. Untuk yang ini ada customize 1, customize 2. Ini yang kita bisa record sesuai dengan bunyi-bunyian yang kita perlukan ya. Jadi ini cukup membantu teman-teman. Ini bisa digunakan untuk podcast juga enak ya. Suaranya juga nyaman kita dengarkan. Kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga atau keempat ya. Yang keempat, rekaman ini minim noise teman-teman. Aduh, saya terus terang aja kalau melihat seperti ini, terus terang bukannya melebih-lebihkan teman-teman ya, ini apa adanya nih saya cerita. Bahwa hasil rekamannya ini sangat-sangat beda sekali dengan video-video saya sebelumnya ya. Untuk dari sisi noise ya, ini sangat minim sekali ya. Jadi kualitas video kita, suaranya akan semakin meningkat lah kualitas performanya. Jadi sangat mengasihkan teman-teman. Tadi saya karaoke pun dengan fitur-fitur yang ada di sini enak ya. Jadi kita hajar beberapa lagu pun kita nggak bosen nih teman-teman ya. Nah, dari sisi outputnya nih dan line dan inputnya sudah lengkap ya. Nah ini kemudian ponsnya juga ya. Untuk headset ada 2. Kelebihannya nih dok berapa nih? Saya nggak tahu nih. Udah 5 kali ya. Ini 3,5 mili untuk headset yang jack kecil, yang jack besar juga disediakan. Kemudian ada aux juga ya tambahannya. Kemudian yang berikutnya, sebentar saya harus ingat-ingat lagi nih ya. 99 DSP fiturnya sudah bagus sekali ya, efek-efeknya ya. Kemudian dari sisi fisik, nah dari sisi fisik ini besinya padat nih teman-teman. Aduh, saya kalau ngelihat fisiknya nih mewah sekali ya. Ini terasa elegan ya teman-teman ya. Dari sisi fisik ini terasa elegan. Kemudian karena bentuknya juga ganteng ya teman-teman ya, handsome ini bentuknya, tidak terlalu besar ya. Kemudian kelebihannya lagi bergaransi. Nah ini bergaransi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita masih punya jaminan selama 1 tahun ya dari Recording Tech. Nah kemudian untuk dari sisi powernya, power dari PLN tanpa menggunakan adaptor ya teman-teman ya. Jadi kalau ini kan tinggal kabel colok ke listrik selesai. Nah itu dia teman-teman. Kemudian kelebihannya lagi, nah ini dari fitur rekamannya ya. Ini pakai USB 2.0 yang langsung bisa dicolok ke komputer maupun ke handphone. Kemudian kalau kita perlu Bluetooth, tidak perlu harus ubah-ubah mode ya. Kemudian kalau kita perlu Bluetooth, dia langsung bisa digunakan berbarengan teman-teman ya, paralel. Jadi nggak kayak mixer-mixer sebelumnya, kalau kita mau pakai Bluetooth terpaksa ini harus ngalah ya USB-nya. Tapi kalau ini bisa digunakan dua-duanya, jadi kita bisa mendapatkan sumber musik dari Bluetooth melalui tablet atau handphone. Kemudian kita bisa merekam melalui USB tanpa terganggu dengan fitur Bluetooth-nya.
Jadi bisa bareng-bareng teman-teman sekalian. Nah itu yang saya dapatkan ya, kelebihannya itu secara prinsip saya merasa ini di luar ekspektasi saya juga ya, karena memang setelah kita cek dengan spektrum dan grafik-grafik tadi kita coba, ternyata kualitas suaranya terutama noise-nya itu betul-betul sangat minim ya teman-teman sekalian. Nah itu kelebihan dari Recording Tech Premiere 4. Jadi memang sesuai dengan brandnya ya, Recording Tech. Jadi memang dikhususkan untuk recording ya. Jadi kalau teman-teman yang sedang record, bikin-bikin konten ya, memang selayaknya pas lah menggunakan produk ini ya. Nah kemudian yang berikutnya, adalah kekurangannya. Nah ini untuk kekurangannya saya harus cari-cari ya, apa ya kekurangannya ya. Nah pertama yang saya ingat itu adalah dia tidak ada tombol geser-geser gitu ya, tidak ada equalizer yang bisa kita atur lagi, yang kemudian bisa kita atur frekuensinya untuk menambah kualitas suara musik maupun suara vokal ya. Nah itu enak sekali kalau ditambahin itu. Nah ini mungkin salah satu masukan saya untuk Recording Tech Premiere 4 ya, untuk distributor ataupun produsennya untuk bisa menambahkan fitur itu agar kita bisa melakukan pensettingan untuk kualitas suara dengan menggunakan equalizer tambahan. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah kalau tadi saya coba pakai mikrofon yang Akai ya, bukan itu, dia harus agak full ya untuk gain dan volumenya itu yang agak kurang ya, tapi tetap bisa, namun tidak sebagus dengan menggunakan mikrofon kondenser nih ya teman-teman. Jadi ini memang dikhususkan untuk kondenser, baru terasa sekali performanya ya. Saya rasa itu ya. Mungkin dari sisi harga, ini kalau harganya 1,5 juta di pasaran ya, kalau memang bisa di bawah 1 juta, nah itu dia. Mungkin akan lebih banyak lagi peminatnya ya. Tapi memang untuk harga segitu, kalau untuk mencari kualitas ya sepadan teman-teman ya. Artinya Recording Tech Premiere 4 ini sudah maksimal memberikan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk para konten kreator khususnya ya, kalau yang senang merekam video ataupun recording ya. Baik teman-teman, demikianlah yang bisa saya review. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan terus terang saya salut ya, ini akan saya gunakan untuk konten-konten saya berikutnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, begitulah hasil dari review video yang saya sampaikan pada kali ini terkait dengan mixer Recording Tech Premiere 4 yang tentu saja ini sangat di luar ekspektasi saya ya. Jadi ini adalah review jujur, dan tentu saja saya akan menggunakan Recording Tech ini untuk video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman sekalian dan bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian, terutama bagi pecinta audio video karaoke. Untuk itu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terus dukung channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.